Meskipun saat ini sudah jarang terjadi perang antar suku, ternyata jimat penjalin sungsang sampai saat ini masih banyak diburu. Mereka percaya, selain memiliki efek kebal, konon katanya jimat penjalin sungsang ini juga bisa menjadi penolak kiriman santet. Bahkan bagi kalangan penjudi, jika mereka menyimpan jimat ini, dipercaya mereka akan selalu menang dalam berjudi. Karena itu jimat penjalin sungsang sampai sekarang tetap diburu. Kisah ini dialami oleh seorang pria di Jawa Tengah, sebut saja dia Tommy. Tommy merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Ketika itu Tommy sedang melakukan penelitian di Kalimantan. Ia tinggal di rumah Pak Lebang. Pak Lebang adalah kepala desa di sana. Tanpa ia duga ternyata Pak Lebang memiliki jimat penjalin sungsang. Tommy pun memiliki niat jahat untuk mencuri jimat tersebut. Tommy memang dikenal suka berjudi. Berbagai tempat perjudian yang ada di Jawa Tengah dan Jogja hampir semuanya pernah ia datangi. Baik itu tempat perjudian kelas tinggi dengan modal ratusan juta, sampai tempat perjudian kelas recehan, ia mengetahuinya. Bahkan gara-gara judi, ia pernah kehilangan mobil yang baru seminggu ia beli. Karena judi, kuliah Tommy juga berantakan. Ia lebih suka mempelajari berbagai trik bermain judi daripada kuliah. Bahkan ia sering membolos kuliah hanya karena ingin mengadu nasib di meja judi. Bagi Tommy, judi adalah hidupnya. Bahkan ketika pacarnya menasihati Tommy agar ia bisa lepas dari kecanduan judi, Tommy tidak ragu untuk memutuskan hubungannya dengan sang kekasih. Ia rela kehilangan kekasihnya daripada harus menjauhi judi. Tidak hanya kekasihnya, orang tua Tommy juga telah berulang kali menasihatinya, tapi semua usaha mereka sia-sia. Baru ketika Tommy mendapatkan ancaman DO dari tempat dia kuliah, Tommy mulai agak serius dengan kuliahnya. Orang tua Tommy mengira kalau sang anak sudah sadar dari dunia perjudian. Mereka berharap anaknya bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik dan bisa meneruskan perusahaan milik ayahnya yang cukup besar di Jawa Tengah. Namun karena Tommy yang sudah sejak lama kecanduan judi, sebenarnya dia masih memiliki keinginan yang besar untuk kembali ke meja judi. Apalagi ketika Tommy yang sedang melakukan penelitiannya di Kalimantan Tengah dan ia mengetahui di rumah kepala desa tempat ia tinggal ada jimat penjalin sungsang. Jimat yang memiliki khasiat bisa membuat siapa yang menyimpannya selalu menang di meja judi. Jimat penjalin sungsang milik Pak Lebang disimpan di tempat yang mudah dijangkau, sehingga tidak terlalu sulit bagi Tommy untuk mencuri jimat tersebut. Setelah Tommy berhasil mencuri jimat penjalin sungsang, Tommy kemudian pulang bersama rombongannya ke Jawa Tengah. Dalam perjalanan pulang ke Jawa Tengah, Tommy selalu membayangkan bagaimana nanti ketika ia kembali terjun ke dunia perjudian. Ia membayangkan akan ada banyak kemenangan yang ia peroleh di meja judi. Bahkan ia membayangkan judi bisa menjadi profesinya, karena dia sudah memiliki jimat yang kuat untuk bisa selalu memenangkan pertarungan di meja judi. Bahkan ketika Tommy lulus sarjana nanti, dia tidak akan menerima tawaran orang tuanya untuk menjadi pemimpin perusahaan. Biarkan saudara-saudaranya yang akan meneruskan perusahaan milik orang tuanya. Dia lebih memilih mencari uang lewat jalan yang dia senangi. Dia yakin dari judi dia bisa menjadi orang kaya raya. Singkat cerita, Tommy sudah sampai di Jawa Tengah. Ia tinggal di dalam kos yang cukup mewah. Saat itu Tommy merasa ingin buang air kecil. Ia pun lalu pergi ke kamar mandi. Dan saat perjalanan menuju kamar mandi, ia tiba-tiba mendengar suara seperti ledakan. Tapi karena dia sedang menahan untuk buang air kecil, dia tidak memperdulikan suara itu. Ia terus berjalan ke kamar mandi. Ia hanya ingin hajatnya bisa segera disalurkan. Saat dia berada di kamar mandi, ia segera membuka celananya. Dan pada saat itu ia melihat ada yang aneh pada alat vitalnya. Secara tiba-tiba alat vitalnya yang biasa digunakan untuk kencing itu hilang. Tommy pun kaget bukan kepalang. Sedangkan air yang ada di dalam tubuhnya sudah mendesak ingin dikeluarkan. Melihat alat vitalnya sudah tidak ada, Tommy menjerit histeris. Teriakannya membuat para penghuni kos ramai-ramai mendatangi kamar mandi. Dan saat mengetahui apa yang terjadi, mereka juga ikut bingung dengan pemandangan hilangnya alat vital Tommy. Tommy lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak diduga, para dokter rumah sakit juga sama-sama kebingungan melihat kejadian ini. Baru kali ini ada peristiwa hilangnya alat vital pada tubuh manusia. Dokter yang merawat Tommy kebingungan bagaimana mengembalikan alat vital Tommy seperti semula. Lalu tim dokter sepakat untuk merujuk Tommy ke rumah sakit ibu kota yang memiliki peralatan yang lebih lengkap.
Sesampainya di rumah sakit ibu kota, tak diduga para dokter di sana juga kebingungan bagaimana cara penanganannya. Apalagi dari data pasien tidak diketahui bagaimana asal mula kejadian ini, karena sebelumnya pasien dalam keadaan normal-normal saja. Dan hanya diketahui bahwa pasien baru saja melakukan penelitian di sebuah desa di pedalaman Kalimantan Tengah di wilayah komunitas suku Dayak. Untung saja di rumah sakit itu ada dokter yang berasal dari Kalimantan. Dan dokter itu juga sedikit mengetahui tentang berbagai kejadian di luar nalar yang pernah terjadi di kawasan itu. Karena kejadian hilangnya alat vital Tommy merupakan kejadian yang sangat aneh, dokter itu menanyakan apa yang terjadi ketika ia melakukan penelitian di Kalimantan. Awalnya Tommy tidak mengakui apa yang telah ia lakukan di sana. Namun setelah didesak oleh dokter itu, akhirnya Tommy mengakui bahwa ia telah mencuri jimat kepala desa. Jimat itu adalah jimat penjaling susang. Mendengar pengakuan Tommy, dokter itu lalu berbisik kepada Tommy. Dokter itu memberikan saran agar jimat yang ia curi segera dikembalikan, dan Tommy pun harus meminta maaf pada Pak Lebang karena sudah mengambil barang yang bukan miliknya. Tommy mengangguk setuju, kemudian dia meminta bantuan temannya untuk kembali ke pedalaman Kalimantan Tengah dan mengembalikan jimat penjaling susang. Tiket pesawat dipesan, lalu teman Tommy terbang ke Kalimantan dan langsung menuju ke desa tempat di mana mereka melakukan penelitian. Setelah bertemu dengan Pak Lebang dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, ia lalu mengeluarkan jimat penjaling susang yang dicuri Tommy dan mengembalikannya ke Pak Lebang. Pak Lebang menerimanya dengan tersenyum. Tidak ada dendam dari kepala desa yang masih keturunan tetua suku Dayak di pedalaman Kalimantan Tengah. Pak Lebang kemudian mengatakan kalau sekarang keadaan Tommy sudah kembali seperti semula. Teman Tommy harus bermalam di desa itu karena desa ini memang berada di pedalaman. Tidak ada transportasi yang bisa digunakan untuk pergi ke bandara pada sore hari, sehingga ia harus menginap di rumah kepala desa. Secara ajaib di rumah sakit tempat di mana Tommy dirawat, alat vitalnya yang tadinya hilang kini kembali ke tempat semula. Tim dokter hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kejadian ini, dan Tommy hanya bisa menangis. Ia menyesali karena sudah berani mengambil apa yang bukan miliknya. Mimpinya untuk menjadi orang kaya dari berjudi telah ia buang jauh-jauh. Bukan karena ia sudah tidak memiliki jimat ampuh untuk berjudi, namun karena dia sudah sadar bahwa berjudi itu bukan perbuatan yang diridhoi Allah. Apalagi dalam melakukan kerja haramnya itu, ia memakai jimat yang ia dapatkan dari hasil mencuri. Dosa yang ia dapatkan pasti semakin menumpuk. Kini Tommy mencoba serius menyelesaikan kuliahnya. Ia berharap bisa secepatnya menyelesaikan kuliahnya dan bisa membantu mengembangkan usaha yang telah dirintis oleh orang tuanya.